Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Naomi Dona Bahasa Arab dengan NPM 221410288 dari kelas 5 MD. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian, yang dimana ini untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Bapak Winarto, SE, MSc. Sebelum masuk kepada pembahasan utama, kita harus tahu apa itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Kemudian kita masuk kepada pembahasan utamanya, yaitu variabel penelitian, yang dimana variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya itu ada 4 jenis utama variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen atau variabel prediktor. Variabel independen disebut sebagai variabel bebas, yang dimana variabel ini yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen atau variabel kriterion. Variabel dependen disebut sebagai variabel terikat, yang dimana variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Dan yang terakhir, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian kita masuk pada bentuk hubungan antar variabel. Ini akan saya jelaskan dalam bentuk contoh yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama, hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, di mana kualitas pelayanan sebagai variabel independen. Kualitas pelayanan merujuk pada standar atau tingkat keunggulan dalam cara suatu layanan disampaikan kepada konsumen. Ini meliputi aspek seperti responsivitas, keandalan, jaminan, empati, dan keandalan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, kepuasan konsumen bertindak sebagai variabel dependen. Kepuasan konsumen adalah tingkat kepuasan atau kepuasan pelanggan terhadap layanan atau produk yang diberikan oleh suatu perusahaan. Ini mencakup seberapa baik harapan konsumen terpenuhi oleh pengalaman mereka menggunakan layanan atau produk. Hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah kualitas pelayanan secara langsung mempengaruhi kepuasan konsumen. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan konsumen merasa puas dengan pengalaman mereka. Faktor-faktor seperti responsivitas yang cepat terhadap kebutuhan konsumen, pelayanan yang konsisten, dan tingkat keandalan layanan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Kesimpulannya adalah, dalam konteks hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, kualitas pelayanan yang tinggi akan cenderung meningkatkan kepuasan konsumen. Ini membentuk dasar bagi perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan konsumen, mempertahankan mereka, dan membangun reputasi positif di pasar. Yang kedua, variabel moderator, saya mengambil judul pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja dengan kepemimpinan sebagai variabel moderator, di mana motivasi kerja bertindak sebagai variabel independen. Motivasi kerja merujuk pada dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau kinerja yang tinggi di tempat kerja. Ini dapat mencakup keinginan untuk sukses, kepuasan pribadi, dorongan intrinsik atau ekstrinsik. Yang kedua, kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan menginspirasi orang lain di dalam organisasi. Dalam konteks variabel moderasi, kepemimpinan berfungsi untuk mempengaruhi atau memoderasi hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja. Ini berarti kepemimpinan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja. Yang ketiga, produktivitas kerja sebagai variabel dependen. Produktivitas kerja adalah tingkat efisiensi dan efektivitas individu atau tim dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan di tempat kerja. Ini bisa diukur dengan berbagai metrik seperti output pekerjaan, kualitas hasil kerja, atau pencapaian target. Hubungan antara variabel-variabel tersebut, motivasi kerja dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja. Saat individu merasa termotivasi, mereka cenderung lebih bersemangat, fokus, dan produktif dalam pekerjaan mereka.
Namun di sini peran kepemimpinan sebagai variabel moderasi masuk untuk memoderasi hubungan ini. Kepemimpinan yang efektif dapat memperkuat hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja. Seorang pemimpin yang mampu menginspirasi, memberikan dukungan, memberikan arahan yang jelas, dan memberi pengakuan terhadap upaya karyawan dapat meningkatkan dampak positif dari motivasi kerja terhadap produktivitas. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang efektif atau tidak mendukung bisa melemahkan dampak motivasi kerja terhadap produktivitas. Yang ketiga, variabel intervening. Saya mengambil judul pengaruh keputusan keuangan terhadap nilai perusahaan dengan harga saham sebagai variabel intervening, di mana keputusan keuangan bertindak sebagai variabel independen. Keputusan keuangan adalah langkah-langkah yang diambil perusahaan terkait dengan cara mengelola uang dan sumber daya keuangannya. Ini mencakup keputusan investasi, pembiayaan, dan kebijakan dividen. Keputusan keuangan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan di masa depan. Yang kedua, harga saham sebagai variabel intervening. Harga saham mengacu pada harga per lembar saham yang diperdagangkan di pasar saham. Dalam konteks ini, harga saham berperan sebagai variabel yang terletak di antara keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Harga saham tercermin dari persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan dan ekspektasi tentang masa depannya. Yang ketiga, nilai perusahaan bertindak sebagai variabel dependen. Nilai perusahaan adalah ukuran dari total aset, potensi pertumbuhan, kinerja saat ini, dan posisi pasar perusahaan. Hal ini mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan di masa depan. Hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah keputusan keuangan yang bijaksana, seperti melakukan investasi yang menguntungkan atau mengurangi biaya operasional, dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja yang lebih baik ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan, menyebabkan kenaikan harga saham. Di sisi lain, keputusan keuangan yang buruk atau tidak efisien bisa mengurangi ekspektasi pasar terhadap kinerja masa depan perusahaan, dan ini bisa tercermin dalam penurunan harga saham. Harga saham berfungsi sebagai penghubung antara keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Perubahan dalam harga saham dapat mencerminkan bagaimana pasar menilai keputusan keuangan dan memproyeksikan nilai perusahaan di masa depan. Jadi harga saham memberikan gambaran tentang bagaimana pasar melihat kinerja dan prospek perusahaan sebagai hasil dari keputusan keuangan yang diambil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.